Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat, sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan daku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat, orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Goliat, orang Filistin itu, berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu ia menantang Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat, orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, serta lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong batu. Diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya. Maka kenalah dahi Goliat, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya,
lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Daud berdiri di hadapan Saul bukan sebagai prajurit yang berpengalaman, bukan sebagai orang yang siap berperang menurut ukuran manusia. Ia hanya berkata sederhana, "Jangan biarkan ketakutan menguasai hati siapapun." Saul melihat Daud dan langsung ragu. Masih muda, belum pernah berperang, tidak memenuhi kriteria yang dianggap siap. Dan disinilah sabda ini terasa sangat dekat dengan kita. Karena dalam hidup, seringkali kita juga mendengar suara seperti itu. Kamu belum cukup, kamu belum cukup pantas, kamu belum cukup siap. Namun Daud tidak menjawab dengan membela diri. Ia tidak menyusun argumen panjang tentang kemampuannya. Ia hanya mengingat satu hal, Tuhan yang menolongnya selama ini. Ia berbicara tentang singa dan beruang, bukan kisah heroik di medan perang, melainkan pengalaman sehari-hari di padang rumput. Hal-hal kecil yang ia jalani dengan setia yang ternyata membentuk keberaniannya. Daud tahu satu hal dengan jelas, yang membuatnya berdiri bukan kekuatannya sendiri, melainkan Tuhan yang setia menyertai. Ia maju dengan apa yang ia kenal, tongkat, umban, dan 5 batu. Sederhana, apa adanya. Dan saat Daud melangkah ke medan itu, ia tidak melawan Goliat dengan amarah, tidak pula dengan rasa ingin membuktikan diri. Ia melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan hadir dalam pertarungan itu. Sabda hari ini mengingatkan kita, seringkali kemenangan tidak lahir dari perlengkapan yang besar, melainkan dari hati yang percaya dan langkah yang jujur. Mungkin hari ini kamu sedang menghadapi Goliatmu sendiri, masalah yang terasa terlalu besar, tugas yang terasa di luar kemampuanmu, atau rasa takut yang terus membisikkan keraguan. Sabda ini tidak berkata bahwa semuanya akan mudah, tetapi sabda ini meneguhkan Tuhan yang sama yang menyertai langkah-langkah kecilmu tidak akan meninggalkan kamu sekarang. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui ketakutan yang kami simpan dalam hati. Engkau tahu medan perang yang sedang kami hadapi hari ini. Tolong kami melangkah dengan jujur, mengandalkan penyertaan-Mu, dan setia menggunakan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kuatkan hati kami agar tidak dikuasai oleh rasa takut, melainkan oleh kepercayaan kepadamu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.